Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Rabu 20 September 2023. Kali ini bersama saya Karyawan Sebiring. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kami awali dari berita yang pertama, pemirsa. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan 4 tersangka korupsi yang diduga melakukan penyelewengan dana Kartu Indonesia Pintar asal Labuan Batu. 1 dari 4 tersangka merupakan oknum pejabat Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu. 4 tersangka korupsi atau diduga melakukan penyelewengan dana Kartu Indonesia Pintar terlihat pasrah saat digiring petugas di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan Abdul Haris Nasution, Medan kemarin. Dari 4 tersangka yang ditahan tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara merupakan oknum rektor Universitas Al-Wasliyah Labuan Batu, sedangkan 3 tersangka lainnya merupakan pihak swasta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka ini diboyong ke rumah tahanan kelas 1 Medan. Diketahui kasus ini terjadi pada tahun anggaran 2021-2022 saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan bantuan Kartu Indonesia Pintar kepada 233 mahasiswa senilai Rp7.200.000, di mana Kartu Indonesia Pintar adalah program bantuan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Tersangka oknum rektor ini melakukan penyelewengan dana dengan cara mewajibkan mahasiswa untuk menyetor dana Kartu Indonesia Pintar saat pencairan dana tersebut. Dari 321 mahasiswa yang menjadi korban tersebut, tersangka melakukan penyelewengan dana senilai 662 juta, sehingga terhadap tersangka disangkakan hukuman kurungan penjara di atas 5 tahun penjara sesuai pasal 21 KUH Pidana. Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membenarkan salah satu tersangka merupakan wakil rektor di Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu. Di sini adalah RK dan HN ini yang melakukan pungli terhadap mahasiswa yang telah menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kemudian mereka melakukan komunikasi baik telepon maupun berjumpa untuk mengambil secara langsung ataupun transfer kepada pihak mahasiswa, sehingga pihak mahasiswa memberikan uang kepada mereka dengan berbagai macam alasan, sehingga itu kita sebut pungli dan potongan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghimbau kepada para daftar pencarian orang agar segera menyerahkan diri karena tidak ada tempat yang aman bagi daftar pencarian orang dimanapun berada. Pemirsa, sebuah panti asuhan di Kota Medan, Sumatera Utara mendadak viral di media sosial sebab memperlihatkan dugaan eksploitasi anak di media sosial dengan harapan meraup keuntungan. Tak hanya itu, pengurus panti terlihat memberi makan bubur bayi yang masih berusia kurang dari 6 bulan. Video tersebut memperlihatkan pengurus salah satu panti asuhan di Kota Medan, Sumatera Utara melakukan live di media sosial dan berharap mendapat keuntungan materi dari hal tersebut. Hal ini langsung membuat heboh warganet sebab terlihat pengurus panti menyuapi bayi yang diperkirakan belum berusia 6 bulan dengan bubur. Sedangkan Kementerian Kesehatan merekomendasikan empasi atau makanan pendamping ASI baru boleh diberikan kepada bayi dengan usia minimal 6 bulan. Menanggapi hal ini, Dinas Sosial Kota Medan melakukan sidak ke lokasi dan merelokasi seluruh anak ke panti asuhan milik pemerintah yang lebih layak. Kepala Dinas Sosial Kota Medan Hoirudin menyebut tidak hanya melanggar aturan asuh bayi, panti asuhan yang terletak di Jalan Pelita 4 Kota Medan tersebut tidak memiliki izin resmi sehingga akan ditutup paksa. Itu dengan viralnya di TikTok adanya kegiatan online di TikTok eksploitasi anak. Hasilnya yang pertama tadi kita panggil ke kantor pengelola, rupanya izinnya ini belum ada sama sekali. Langkah selanjutnya yang pertama si anak bayi tersebut tadi sudah sama-sama kita saksikan diserahkan kembali kepada keluarga oleh jajaran kelurahan tadi yang memakai link telah menelusuri dan keluarganya ditemukan. Jadi kita serahkan kembali kepada keluarga. 3 orang pengurus panti diamankan di Mapolrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut. Bayi yang belum genap berusia 6 bulan tersebut kini dikembalikan kepada pihak keluarga agar mendapat perawatan yang lebih layak.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Badan Narkotika Nasional BNN memusnahkan ladang ganja seluas 1,5 hektar di Tor Site, Mandailing, Natal dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi. Pemusnahan ladang ganja sebanyak 10.000 batang berusia 4 hingga 5 bulan dilakukan tim gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara bersama BNN Kabupaten Mandailing, Natal dan petugas kepolisian. Batang pohon ganja berukuran 1 hingga 2 meter tersebut ditemukan petugas setelah dilakukan penyisiran selama 2 hari dengan menempuh perjalanan selama 3 jam, melintasi jalan yang terjal serta menyeberangi sungai di dalam hutan Tor Site, Desa Tambangan Rau-Rau, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Petani ladang ganja belum berhasil ditangkap, namun identitas pelaku sudah dikantongi petugas dan dilakukan pengejaran. BNN Mandailing Natal AKBP Edi Masuri mengatakan dalam 1 bulan terakhir, BNN sudah 2 kali melakukan giat pemusnahan ladang ganja di wilayah tersebut. Salah satunya ladang ganja seluas 1,5 hektar di perbukitan Tor Site. Ya, hari ini kita melaksanakan pemusnahan dengan luas lebih kurang 1 hektar lebih atau 1,5 hektar yang diperkirakan tanaman ada 10 ribuan batang, di mana ketinggian tanaman bervariasi. Ada seperti yang di sebelah kita ini udah 1 meter lebih, ada yang 1 meter dan bahkan juga ada yang baru ditanam kelihatannya. Jadi mereka ini saya lihat polanya sekarang seperti itu, mungkin dengan tujuan kalau memang tidak kita musnahkan, mereka akan berproduksi mungkin setiap minggunya. Dalam kurun waktu sepekan, petugas Satres Narkoba Polres Langkat menangkap 29 orang tersangka dengan 26 tempat kejadian perkara. Petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Langkat bekerja keras mengungkap peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Langkat yang merupakan daerah transit bagi para pengedar. Penangkapan para pelaku dan pengedar narkoba tidak terlepas dari kerjasama yang dilakukan petugas Satres Narkoba Polres Langkat dengan masyarakat. Masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba, dari hasil penangkapan ini polisi berhasil menyita barang bukti 12 kg ganja kering, 4 kg sabu-sabu, 7 butir ekstasi, 14 unit handphone, dan 8 unit sepeda motor serta 1 unit truk cold diesel. Barang haram yang dibawa dari Aceh tersebut rencananya akan diedarkan di Langkat dan Kota Binjai. Kapolres Langkat Faisal Rahmat Hussein Simatupang mengatakan, dari hasil penangkapan yang dilakukan petugas berhasil menyelamatkan ribuan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika. Jajaran kepolisian terus bekerja maksimal dengan melakukan grebek kampung narkoba. Ya, untuk barang bukti ini sendiri ya, seperti sabu ini, ya, ini berasal dari Provinsi Aceh, di mana berhasil kita tangkap berdasarkan informasi bahwa di salah satu angkutan umum ini sedang ada seseorang yang bergerak dari Aceh menuju ke Medan untuk membawa barang bukti ini. Kini 29 tersangka mendekam di jeruji besi Mapolres Langkat dan dikenakan pasal tindak pidana serta peran dalam peredaran narkotika. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Asahan berhasil meringkus seorang pengedar narkoba di dalam rumah temannya di Desa Seibali, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 kg sabu-sabu. SH tak berkutik setelah tim Sat Narkoba Polres Asahan mendatanginya di salah satu rumah temannya di Desa Seibalai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Petugas menemukan 2 bungkus diduga sabu dalam kemasan teh Cina dari tangan pelaku dan langsung membawanya ke Mapolres Asahan guna penyelidikan lebih lanjut. Kapolres Asahan AKBP Rocky Hasuhunan Marpaung mengatakan penangkapan tersangka dilakukan berdasarkan informasi yang menyebut bahwa pelaku merupakan pengedar sabu dalam jumlah besar. Pelaku menjemput barang tersebut ke Biren Aceh dan membawanya ke Kabupaten Asahan. Setelah dilakukan pembelian dalam penyamaran, polisi langsung meringkus tersangka dan mengamankan barang bukti 2 kg sabu-sabu.
Tersangka S berangkat dari Aceh Biren membawa narkotik jenis sabu menuju Asahan. Karena sebelumnya laki-laki yang bernama R memesan sabu melalui S. Sehingga oleh S berangkat menuju Aceh Biren untuk mengambil narkotika. Setelah mendapatkan sabu dari R, S pulang menuju Asahan, Kisaran dengan menggunakan travel. Namun saat itu S singgah di Kabupaten Batubara. Sehingga terjadi perubahan tempat yang seharusnya transaksi itu dilakukan di Asahan berubah atas permintaan dari S. Sehingga tim yang melaksanakan undercover buy segera meluncur ke Kabupaten Batubara. Sehingga dilakukanlah penangkapan. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sementara itu, seorang wanita Parubaya di Kota Medan ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan usai nekat menjual narkoba kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli. Petugas meringkus pengedar narkoba berinisial YS, wanita Parubaya berusia 65 tahun di Jalan Multatuli, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Dalam penangkapan tersebut, personil Satres Narkoba Polrestabes Medan melakukan cara undercover buy, yakni menyamar sebagai pembeli narkoba. Nenek bercucu 11 ini tidak mengetahui jika polisi tersebut menyamar sebagai pembeli dan langsung memberikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 gram. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP John Rakuta Sitepu menyebut penangkapan YS merupakan tindak lanjut dari laporan warga yang resah dengan aktivitas penjualan narkoba yang dilakukan YS. Kepada petugas, YS mengaku terpaksa menjalankan aksi penjualan narkoba tersebut untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Adapun penangkapan ini diawali dengan teknik pembelian terselubung. Petugas kami menyamar sebagai pembeli narkotika dan memesan kepada Ibu YS ini, sehingga dan Ibu YS ini menyanggupi untuk memberikan sabu yang kita sita seberat 0,12 gram dengan pembelian 120.000. Pada saat ibu ini memberikan sabunya, petugas langsung menangkap. Sudah menjalankan bisnis haram ini selama 1 bulan terakhir dan sudah berhasil menjual sabu-sabu sebanyak 10 kali. Saat ini polisi tengah memburu putri dari YS yang berperan sebagai tempat penyimpanan narkoba. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, puluhan rumah warga di Jalan Kail Lorong 2 dan 3 kawasan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan hingga saat ini masih terendam banjir. Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan serta adanya pendangkalan parit dan tersumbatnya drainase. Seperti Jalan Kail, kondisinya rusak dan berlubang sekitar 100 meter sehingga susah dilewati oleh warga untuk beraktivitas. Ketinggian air di pemukiman hingga mencapai 60 cm. Selain mengenangi rumah warga, banjir juga mengakibatkan banyak sepeda motor yang mogok. Salah seorang warga, Usman Napitupulu, mengatakan selain tingginya curah hujan, banjir juga disebabkan adanya pendangkalan parit dan drainase yang tersumbat. Untuk itu ia berharap warga tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi banjir kembali. Ngomong sampah, masyarakat sekarang ini kan tahunya membuang sampah ke karet. Apalagi kalau yang airnya turun kemarin, ya terpakai ke sapu-sapu ini supaya bisa lebih cepat. Di sana ada numpuk sampahnya itu gorong-gorong itu. Artinya penyumbatan drainase Bung ya, tidak normal Bung ya. Kan harapan kita ini masyarakat ini. Tapi macam mana lah dibilangnya? Aku nggak kesalahkan pemerintah. Sementara masyarakat yang buang sampah ke karet, kok jadi pemerintah pula nggak salah. Cuma bermohon kalau bisa diterapkan lah ini masyarakat ini bagaimana caranya supaya ya cukup buang karet, cukup buang ke karet. Pemirsa, selama 2 pekan operasi Zebra Toba berlangsung, Satuan Unit Lintas Polres Labuhan Batu melakukan 615 tilang manual dan menghasilkan Rp43.800.000 pembayaran denda. Dari 615 tilang manual yang dilakukan, 226 kasus merupakan pelanggaran melawan arus, 235 kasus pelanggaran tidak memakai helm, dan 154 kasus memakai knalpot brong.
Kasat Lantas Polres Labuhan Batu AKP M. Ainul Yakin menjelaskan selama 2 minggu pelaksanaan operasi Zebra Toba tahun 2023 di wilayah hukum Polres Labuhan Batu terlihat peningkatan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya di lokasi kawasan tertib lalu lintas atau KTL Rantau Prapat. Selain melakukan tilang manual, Satlantas Polres Labuhan Batu juga menghasilkan denda yang masuk ke penerimaan negara bukan pajak BNPB sebesar Rp43.800.000. Kasat Lantas Polres Labuhan Batu AKP M. Ainul Yakin menghimbau masyarakat Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Utara agar selalu disiplin dan tertib dalam berlalu lintas. Tidak hanya pada lokasi kawasan tertib lalu lintas, namun juga di luar lokasi KTL. Kita saksikan sendiri bahwasanya sudah adanya peningkatan kesadaran masyarakat yang melintas di wilayah kawasan tertib lalu lintas, khususnya di depan Mako Polres. Bahwasanya sudah banyak yang sudah menggunakan helm, yang dulunya banyak hampir semuanya tidak menggunakan helm. Akibat kita dengan gencarnya melaksanakan kegiatan tilang manual ini menyadarkan masyarakat Rantau Prapat ini khususnya. Sementara itu, pemirsa, operasi Zebra Toba 2023 yang digelar Satlantas Polres Serdang Bedagai sejak tanggal 4 hingga 17 September 2023 memberikan 238 tilang, 572 teguran, serta mengamankan kendaraan bermotor roda 2 dan juga roda 4. Adapun jumlah tindakan yang dilakukan yaitu tilang di tempat sebanyak 238, teguran 572 dengan tindakan kendaraan roda 2 205 unit, roda 4 dan 6 33 unit. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti kendaraan roda 2 120 unit, roda 4 dan 6 7 unit, serta menyita STNK 74 lembar dan SIM 37 lembar. Adapun pelanggaran yang ditemukan selama operasi yaitu tidak menggunakan helm SNI sebanyak 91 pengendara, knalpot brong 46 unit, serta 16 kendaraan melawan arus. AKP Andita mengatakan selama operasi Zebra Toba berlangsung, terdapat peningkatan kepatuhan masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Ia berharap agar tertib berlalu lintas dapat terus ditingkatkan untuk melindungi keselamatan pengendara dan terhindar dari tindakan petugas di lapangan. Serdang Bedagai kemarin melaksanakan kegiatan operasi Zebra Toba 2023 mulai dari tanggal 4 September sampai dengan 17 September. Kita lihat ada hasil ketertiban masyarakat untuk hal penggunaan helm dan knalpot brong rata-rata semakin membaik, dan kami akan tetap melakukan penilangan apabila masyarakat tidak mematuhi peraturan berlalu lintas. Pemirsa, Polda Sumatera Utara mengungkap misteri kematian mahasiswa Sumatera Utara Mahira Dinabila yang ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan kondisi sudah membusuk. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Sumaryono menyimpulkan bahwa Mahira tewas bunuh diri menegak racun sianida. Sebelumnya, seorang mahasiswa Universitas Sumatera Utara Mahira Dinabila ditemukan tewas dengan kondisi sudah membusuk di kediamannya di Kompleks Rivera, Kecamatan Medan Amplas pada tanggal 3 Mei 2023 lalu. Saat ditemukan, kondisi gadis berusia 18 tahun tersebut sudah membusuk, bahkan pada bagian kepala korban hanya tinggal tengkorak. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Sumaryono mengatakan penyelidikan untuk mengungkap kasus kematian Mahira telah dilaksanakan secara maksimal dan tuntas. Pihaknya sudah memeriksa puluhan saksi termasuk para ahli agar dapat mengungkap kematian Mahira secara terbuka. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan Polda Sumatera Utara dapat disimpulkan bahwa Mahira tewas akibat bunuh diri menegak racun sianida yang dibelinya dari toko online. Kita kembali uji terakhir di gelar perkara pada tanggal 14 September, dan dari hasil gelar perkara kita sepakat dan simpulkan, dan juga dalam gelar perkara itu kita juga undang dari pihak keluarga korban dan juga dari para saksi ahli dengan kesimpulan bahwa kasus ini adalah kematian bunuh diri. Pemirsa, dalam rangka menyambut HUT ke-68 Satuan Lalu Lintas Bayangkara, Satlantas Polres Labuhan Batu menggelar kerja bakti bersih-bersih di rumah ibadah. Salah satunya di Vihara Hokteng Pekakong di Jalan Sanusi, Rantau Prapat maksud kami.
Dalam rangka bersih rumah ibadah dilakukan Satuan Unit Lalu Lintas Polres Labuhan Batu dalam rangka hari ulang tahun ke-68 Polisi Lalu Lintas Bayangkara yang jatuh pada tanggal 22 September 2023 mendatang. Dalam kerja bakti ini seluruh personil lalu lintas diturunkan dan dibagi menjadi beberapa tim untuk bersih-bersih rumah ibadah seperti masjid, gereja, dan vihara yang ada di seputaran kota Rantau Prapat. Dalam ulang tahunnya kali ini pihaknya modernisasi pelayanan Polantas presisi agar Polri bisa lebih dicintai masyarakat. Sementara Sujian Acan selaku Ketua Umum Yayasan Sosial Budi Agung Hok Tek PK Pihara sangat berterima kasih atas kedatangan Satuan Lalu Lintas Polres Labuhan Batu yang meluangkan waktunya melakukan bersih-bersih di vihara mereka. Ada suatu kebanggaan dan suatu motivasi bagi kita, karena dalam HUT lalu lintas masih meluangkan waktu mengunjungi wihara kami. Ke depan lalu lintas itu lebih dicintai masyarakat, lebih banyak berbuat bakti, berbuat baik kepada masyarakat. Sujian mengharapkan kegiatan bersih-bersih rumah ibadah ini terus berlanjut dan menjadi agenda tahunan di viharanya. Pemirsa, Kementerian Keuangan melaksanakan bimbingan teknis penganggaran Kementerian dan Lembaga tahun 2023. BIMTEK dengan materi Peraturan Menteri Keuangan PMK 62 ini bertujuan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. BIMTEK dilaksanakan di Aula Gedung Keuangan Negara di Medan pagi tadi dibuka oleh Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Dwi Pujiantuti Handayani dan diikuti penjabat anggaran di Satker, Kementerian dan Lembaga di Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Dwi Pujiastuti Handayani menyampaikan BIMTEK mengusung tema kolaborasi pengelolaan belanja kementerian lembaga dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dwi Pujiastuti berharap dalam BIMTEK tentang PMK 62 ini, para peserta dapat memberikan masukan, terutama di bagian revisi. Selain itu disampaikan PMK 62 bukan harga mati. Dijelaskan Dwi Pujiastuti, salah satu tujuan dari dilaksanakannya BIMTEK kali ini adalah untuk melakukan perbaikan atas pelayanan di Kementerian Keuangan. Dirinya berharap para peserta dapat menyerap apa yang disampaikan serta memberikan masukan bila ada hal-hal yang kurang bisa diterapkan di daerah sehingga pihaknya dapat melakukan perbaikan. Ya, jadi PMK 62 ini merupakan omnibus, ya, jadi penggabungan dari beberapa PMK di mana di dalamnya terdapat beberapa aturan baru maupun beberapa aturan yang memang sudah tidak relevan lagi. Sehingga dengan PMK 62 ini diharapkan semua kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban itu dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan juga tentunya akuntabel. Nah, terkait apa yang perlu menjadi perhatian dari teman-teman Satker di daerah, utamanya adalah dalam hal revisi, karena di dalam PMK 62 ini diatur pelimpahan kewenangan untuk melakukan revisi di level Satker di daerah. Sementara itu, Kepala Kanwil Departemen Keuangan Sumatera Utara Saiful menyampaikan belanja tidak terlepas dari perencanaan dan eksekusi anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran terdapat hambatan dan kendala di lapangan yang memang menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan. Ia menambahkan persoalan yang dihadapi terbagi dari sisi hukum dan ketentuan, maka dengan keluarnya peraturannya, Menteri Keuangan nomor 62 menjadi jawaban dari persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi. Jadi kalau dengan upaya-upaya perbaikan tadi, ya, apa yang kita sebut dengan omnibus law-nya pengelolaan anggaran tadi di dalam PMK 62, kita berharap titik-titik yang menjadi kendala kita selama ini betul-betul dapat diharmonisasi dan dapat terlaksana dengan baik, sehingga persoalan-persoalan yang timbul di dalam pelaksanaan anggaran tahun depan itu bisa betul-betul jalan dengan baik lah, ya.
kalau terselesaikan secara keseluruhan mungkin masih ada hal-hal yang menjadi batu hambatan di dalam pelaksanaannya, tapi kita berharap bisa diminimalisir persoalan-persoalan yang selama ini mungkin dihadapi dan timbul dalam pelaksanaan anggaran. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-118 tahun 2023 bertempat di lapangan Benteng Medan. Kegiatan ini turut dihadiri Kasdam 1 Bukit Barisan Brigjen TNI Refrizal serta unsur Forkopimda Kota Medan. TMMD ke-118 tahun ini dilakukan di Desa Payapasir, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan dengan melakukan berbagai kegiatan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik seperti pembangunan jembatan, pengecoran beton, pembangunan bronjong sepanjang 1,2 km, pengecatan sekolah dan musola, serta bakti sosial. Selain itu, pembangunan non-fisik mencakup kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba, penyuluh hukum, masalah Kamtibmas, masalah kesehatan seperti stunting, penyuluhan tentang bela negara dan bahayanya paham radikal. Acara pembukaan TMMD ke-118 ini juga ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng, pemberian tali ASI berupa sembako kepada warga kurang mampu dan pengobatan gratis. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution berharap potensi masyarakat bisa terangkat baik fisik dan non-fisik. Bobi menyebut TMMD yang mengambil tema sinergis lintas sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pembangunan desa. Masuknya TMMD ke desa-desa dengan tujuan meningkatkan akselerasi pembangunan serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Tentunya harapan kami pemerintah Kota Medan, TMMD, Kodam 1 Bukit Barisan, yang sini adalah Kodim 0201 Medan. Tentunya harapan kami selain seluruh personil TNI yang ikut langsung di TMMD, untuk besar harapan kami masyarakat juga nantinya ikut serta dalam melakukan kegiatan ini, membantu kegiatan-kegiatan TMMD yang di dalamnya. Terkhusus tadi bagaimana TMMD ini besar harapan kami bukan hanya dari sisi fisiknya, tapi bagaimana masyarakat yang ada di wilayah kami ini bisa melihat benar-benar potensi yang mereka miliki, baik potensi yang ada di wilayahnya ataupun potensi diri masyarakat ini sendiri masing-masing itu. Pemirsa, pasca penetapan daftar pemilih tetap DPT, KPUD Kabupaten Labuhan Batu membuka posko untuk menampung masyarakat pindah memilih yang terdaftar dalam DPT karena alasan tertentu. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu telah membuka posko bagi masyarakat yang berhalangan melakukan pemilihan di tempatnya lantaran adanya alasan tertentu. Terdapat 9 kriteria syarat pindah memilih, antara lain bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap pasien, tertimpa bencana, menjadi tahanan rutan atau lapas, rehabilitasi narkoba, bekerja di luar domisili, menjalani tugas belajar dan pindah domisili. Kriteria ini bisa dilakukan 30 hari sebelum pemilu 2024 mendatang. PLT Ketua KPUD Labuhan Batu Muhammad Ripai Harahap menjelaskan hingga hari ini KPUD Labuhan Batu telah mengeluarkan sebanyak 8 surat pindah memilih karena menjalani tugas belajar atau kuliah di luar daerah. Pasca penetapan DPT, KPU Labuhan Batu membuka posko pindah memilih. Posko ini bertujuan untuk menampung terkait masyarakat pemilih yang terdaftar dalam DPT, akan tetapi karena keadaan tertentu memiliki alasan sehingga dia tidak bisa memilih di tempat asal. Jadi pindah memilih ini sudah bisa diambil melalui KPU Labuhan Batu sendiri atau di tingkat kecamatan melalui PPK atau di tingkat desa kelurahan melalui panitia pemungutan suara di desa kelurahan. PLT Ketua KPUD Labuhan Batu menambahkan ada juga pengambilan syarat pindah pemilih yang dilakukan 7 hari sebelum pelaksanaan pemilu, diantaranya bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap, tertimpa bencana, dan menjadi tahanan rutan atau lapas. Beragam upaya dilakukan penyandang disabilitas untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya dengan mengikuti pelatihan wirausaha dan marketing.
Keterlibatan penyandang disabilitas dalam aktivitas perekonomian selalu terbuka luas. Hal ini terlihat dari puluhan disabilitas seperti tunanetra, tunarungu, tuli, daksa, dan kusta yang mengikuti pelatihan wirausaha tanpa batas di Medan kemarin. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha dan menciptakan produk, serta pelatihan digital marketing yang dimulai dengan 2 periode. Pada periode pertama, pelatihan ini mengangkat tema bisa berwirausaha dan pada periode kedua mengangkat tema disabilitas bisa berwirausaha tanpa batas. Walaupun dengan berbagai keterbatasan, para penyandang disabilitas memiliki target dalam berwirausaha, seperti menjual pakaian online, menjual bakso bakar, ayam penyet, ikan rebus, minyak urut karo, dan bubuk kopi Sidikalang. Para penyandang disabilitas terlihat sangat antusias sebab mereka bisa memasarkan produk sendiri dengan jangkauan yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi digital. Ketua Yayasan Karya Murni mengatakan dengan diadakannya pelatihan ini, penyandang disabilitas mampu meningkatkan perekonomian mereka. Nah, tujuan dari kelompok usaha bisnis inklusif disabilitas ini adalah pertama kita mau meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan hidup mereka baik secara pribadi maupun secara keluarga. Salah satu perwakilan dari YNLR Indonesia yang ikut berkolaborasi dalam mewadahi penyandang disabilitas, Francisca, mengatakan pelatihan berwirausaha penyandang disabilitas periode kedua ini berfokus pada pemasaran dan pengelolaan keuangan. Batas. Topik di seri kedua ini lebih fokus kepada pemasaran, kemudian bagaimana mereka mengelola keuangan usaha dan mencatat usaha dan keuangan mereka, sehingga mereka tidak bisa menganalisis gitu ya, apakah usaha mereka berkembang, rugi, atau mendapat untung, dan kalaupun untung itu seberapa besar. Dengan adanya pelatihan kewirausahaan terhadap kaum disabilitas tersebut, Yayasan Karya Murni yang bekerja sama dengan Yayasan NLR Indonesia berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan penyandang disabilitas agar keberadaan masyarakat dapat diterima di tengah masyarakat layaknya orang normal. Pemirsa, banyaknya tantangan nelayan kecil dalam melakukan profesinya sebagai penangkap ikan membuat hasil tangkapan kian hari kian menurun, sehingga tingkat kesejahteraan nelayan jauh dari harapan. Setiap orang memiliki anggapan bahwa para nelayan yang melaut akan memperoleh hasil, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Seperti nelayan yang ada di kota Sibolga akhir-akhir ini mengaku sulit mendapatkan ikan karena banyak faktor. Faktor utama yang membuat nelayan kian terpuruk karena regulasi yang ada tidak dijalankan dengan baik. Kawasan laut yang seharusnya menjadi lokasi nelayan kecil saat ini menjadi sasaran bagi kapal besar untuk menangkap ikan. Dan hal ini tentunya membuat para nelayan kecil hanya bisa pasrah dan menambatkan kapalnya di tangkahan. Ketua Nelayan Jaring Apung, Karni Tanjung, mengaku potensi kelautan di Sibolga sangat luar biasa. Namun akhir-akhir ini banyaknya regulasi yang tidak dijalankan dengan baik sehingga berimbas terhadap nelayan kecil. Para nelayan kecil sangat berharap kepada pemerintah yang mengatur regulasi kelautan dan perikanan agar melakukan pengawasan sehingga para nelayan lebih tertib dalam menangkap ikan. Kalau regulasi menurut kami sudah bagus. Regulasi sudah bagus. Pelaksanaannya mungkin kucing-kucingan antara petugas dengan pelaku ilegal. Nah, ini yang kita tak inginkan. Kami sudah pernah melakukan kegiatan-kegiatan anarkis karena menurut kami suara kami itu tidak didengarkan. Padahal belum tentu. Mungkin para pelaku ini kucing-kucingan. Pintar petugas lebih pintar orang tuh mungkin. Nah, permasalahan itu yang menjadi masalah kami sekarang. Masalahnya kami melaut. Dulu kami melaut cuman perlunya setengah jerigen saja bensin. Perikanan, PPN, APH itu harus terjun ke lapangan menanyakan langsung kepada nelayan. Apa sih permasalahan kalian para nelayan Kota Sibolga terkhusus umumnya Sibolga Tapanuli Tengah? Penasihat nelayan Jaring Apung, Tanjung, menjelaskan, saat ini persoalan yang dihadapi para nelayan adalah keberadaan pukat traul membuat aktivitas berlayar nelayan kecil menjadi terganggu.
Tan Jiun berharap peran pemerintah dalam pengaturan zona sangat diperlukan sehingga aturan tidak hanya sebagai acuan, tetapi menjadi dasar melakukan tugas sehingga kesejahteraan nelayan bisa diwujudkan. Yang ngasih spring iklan. Zona mereka nggak tepat masuk ke zona kecil ini, jadi sehingga terganggulah begitu. Kalau seandainya zona orang itu dijalankan dengan baik, kita mungkin nggak apa-apa gitu. Sudahkah dikomunikasikan dengan pihak terkait, Pak? Sudah, tapi apa jawabannya, Pak? Ya jawaban gimana lah kita bilang, jawabannya bisalah katanya itu orang itu sedang dioperasi kita, tapi ternyata ya begitu juga yang kita dapatkan gitu. Harapan Bapak selaku ketua apa ini, Pak? Ya harapan kita kalau boleh ya pemerintah diapakanlah masalah zona ini kan ditertibkan begitu, jangan lagi masuk ke zona orang kecil gitu, itu aja harapan kami ya. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan mengatakan kewenangan kelautan saat ini terdapat pada pemerintah provinsi dan pusat. Begitu juga dengan hasil tangkapan seluruhnya untuk pemerintah pusat melalui tempat pelelangan ikan. Wali Kota Sibolga berharap agar para nelayan kecil dapat mengupgrade alat tangkap yang dimiliki sehingga dapat memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak. Wali Kota Sibolga menjelaskan agar para nelayan tidak kesulitan dalam mengupgrade alat tangkapnya dapat menggunakan akses perbankan yang sudah disediakan pemerintah, di mana nelayan tidak perlu menyertakan agunan. Dikatakan bahwa pemerintah terus mendukung keberadaan para nelayan, mulai dari bantuan mesin tempel hingga perahu. Wali Kota Sibolga mengaku akan terus mendukung para nelayan kecil sehingga dapat menjalankan profesinya tanpa hambatan. Kita sosialisasi, kemudian kita bantu seperti mesin-mesin untuk nelayan kecil seperti mesin tempel, paybear, perahunya juga kita bantu juga. Nah, sekarang kan zamannya digital. Para nelayan kita harapkan juga bisa melihat perkembangan di daerah lain supaya bisa meningkatkan percontohan, meningkatkan alat tangkapnya, bagaimana supaya tidak bersandar kepada alat tradisional penuh. Nah, kita udah buka juga ruang kepada masyarakat untuk pinjaman ke perbankan melalui bank sumut yang kita bisa, udah kita intervensi juga bank sumut supaya memberikan kredit mikro kepada para nelayan pada UMKM sebesar 50 juta, 1 juta sampai 50 juta tanpa agunan. Regulasi yang sudah dibuat pemerintah hendaknya menjadi acuan bagi setiap nelayan sehingga persoalan yang dihadapi nelayan kecil tidak menjadi lebih terpuruk. Jika nelayan sejahtera, maka tingkat perekonomian daerah juga ikut meningkat. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Kamis 21 September 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara untuk Kamis 21 September 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan, di mana hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, di mana hujan lebat dapat terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Karo, Medan, Dairi, Pakpak Barat, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Toba, Samosir, Batubara, Humbangan Sundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Mandeling Natal, Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Tebing Tinggi, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, di mana hujan sedang terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Medan, Mandeling Natal, Padang Lawas, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Mandeling Natal dan sekitarnya. Suhu udara berkisar 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya
dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 19 September 2023 tidak ada. Kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, lereng timur, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, DPRD Bengkulu Selatan menemukan indikasi penyaluran beras bantuan pangan tidak tepat sasaran. Permasalahan beras akhir-akhir ini menjadi persoalan serius, bukan hanya terkait tingginya harga beras, namun penyaluran bantuan beras pangan menjadi sorotan. Misalnya saja di Kabupaten Bengkulu Selatan, pemerintah baru saja menyalurkan bantuan beras pangan sebanyak 160 ton kepada 16.000 keluarga penerima manfaat. Setiap keluarga masing-masing menerima 10 kg per bulan, namun disayangkan ada indikasi penerima bantuan beras gratis dari pemerintah tersebut terindikasi tidak tepat sasaran dan tumpang tindih. Menyikapi permasalahan tersebut, Komisi 2 DPRD Bengkulu Selatan memanggil Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial dan Bapeda Bengkulu Selatan. Itu soal distribusi subsidi tidak tepat sasaran. Yang seharusnya sasarannya yang benarnya adalah si A, tiba-tiba yang menerima si B. Nah, ini kita cross check. Ternyata setelah kita rapat dengan pendapat, mereka mengatakan bahwa data itu memang data nasional. Antara Dinas Sosial tadi mengatakan bahwa tidak ada koordinasi di mereka, sehingga data itu betul-betul dari pusat. Dinas Sosial sendiri tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pendataan penerima bantuan beras pangan pemerintah. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Dinas Kesehatan Seluma menyiapkan ribuan masker untuk diberikan kepada masyarakat guna mencegah penyakit ISPA. Infeksi saluran pernapasan masih menjadi potensi penyakit yang dapat menjangkiti masyarakat di tengah musim kemarau. Untuk membantu mencegah masyarakat terkena ISPA, saat ini Dinas Kesehatan telah menyiapkan ribuan masker yang disalurkan di seluruh puskesmas. Masker dapat digunakan masyarakat saat berpergian keluar rumah untuk menghindari paparan debu yang berterbangan. Masker tidak dijual dan diambil secara gratis oleh masyarakat yang membutuhkan. Di setiap puskesmas itu ada masker kalau masyarakat yang mau jalan jauh, motor, misalnya ada yang kebun, takut kalau ada ketuk itu kebakaran hutan kan asapnya melewati bangunan. Yang tidak pakai masker minta aja puskesmas kita siapkan, pulang ambil ke Dinkes. Belum turunnya hujan menyebabkan jalanan penuh debu yang bercampur udara khususnya saat siang hari, sehingga sangat rawan menyebabkan masyarakat terkena gejala flu hingga sesak nafas. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, operasi Zebra Nala 2023 resmi berakhir dan dibandingkan tahun lalu, pelanggaran lalu lintas yang terjaring mengalami peningkatan hingga 200% lebih. Selama 2 minggu melaksanakan operasi Zebra Nala tahun 2023, terhitung sejak tanggal 4 hingga 17 September 2023, Satlantas Polresta Bengkulu mencatat sebanyak 2.907 pelanggar di kota Bengkulu. Kasat Lantas Polresta Bengkulu AKP Ferry Oktaviari menyebut, dari ribuan pelanggar tersebut, 421 pelanggar dikenakan tilang, dengan rincian 105 pelanggar dikenakan tilang manual dan 316 pelanggar dikenakan tilang elektronik dan sisanya hanya diberikan teguran saja. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pelanggar lalu lintas yang terjaring saat operasi Zebra Nala mengalami peningkatan 210% dari tahun sebelumnya. Pelanggaran yang paling banyak memang menjadi prioritas kita. Yang pertama, penggunaan knalpot yang memang tidak standar dari pabrik, melawan arah, dan anak di bawah umur, pengemudi di bawah umur. Itu yang hanya sempat teguran? Ya, semuanya ada.
Ditambahkan Ferry untuk kecelakaan selama operasi Zebra Nala, ada 13 kejadian dengan rincian 2 orang meninggal, 9 orang luka berat dan 9 orang luka ringan. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.